Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julpan Apandi dari UPBJJ Medan. Saya akan mengerjakan tugas 3 transaksi basis data. Saya akan mengerjakan sesuai panduan praktikum. Yang pertama, kita akan menginputkan sebuah transaksi dengan perintah commit. Kita klik. Nah, ini adalah basis data yang saya telah buat pada tugas 2 kemarin. Langsung saja kita masukkan rutin, lalu kita create new routine. Kita beri nama transaksi 1, TRS 1. Kita drop parameternya. Sebelumnya saya sudah membuat perintahnya. Saya akan mengkopikan saja untuk mempersingkat waktu. Kita akan mencoba transaksi dengan perintah commit. Di dalam transaksi ini kita akan menginputkan nama pasien ke dalam tabel pasien. Kita coba dulu tanpa perintah commit. Nah, transaksi berhasil. Lalu kita lihat, kita execute. Nah, kita call pada transaksi, muncul ID pasien nomor 4 atas nama Loli, berjenis kelamin pria, alamatnya Kediri. Tapi pada tabel tetap hanya ada 3 nama pasien. Jadi perintah itu tidak masuk ke dalam tabel. Untuk dapat data tersebut masuk ke dalam tabel, kita perlu tambahkan perintah commit. Kita edit transaksi pertamanya, lalu kita tambahkan perintah commit. Nah, sini kita coba, kita execute. Nah, kita call transaksi 1, muncul nama Loli, pria Kediri. Apakah di tabel dia muncul? Kita coba lihat kembali. Nah, dia berhasil terinput di tabel. Demikian, itu adalah transaksi commit dengan menggunakan commit. Selanjutnya kita akan membuat transaksi selanjutnya dengan perintah rollback. Kita klik rutin. Kita create new routine. Kita beri nama TRS 2. Lalu kita drop parameternya. Perintahnya sudah saya buat, akan langsung saja saya kopikan. Sini ada perintah update yang seharusnya
ID pasien nomor 2, nama pasiennya dirubah menjadi Danar. Namun karena ada perintah rollback di sini, maka secara otomatis dia akan menggugurkan perintah yang ada di atasnya. Artinya data tidak akan terupdate. Lalu langsung saja kita coba. Ada error. Kita ulang. Kita lihat.
Dalam perintah rollback ini dia membatalkan perintah update yang ada di atasnya. Jadi rollback ini menggugurkan perintah yang ada di atas. Selanjutnya kita buat transaksi yang ketiga, kita akan masukkan dua transaksi yang di rollback. Drop parameter, kita buat transaksi 3. Di sini ada perintah insert tapi di rollback, lalu maka secara otomatis data yang kita insert ini tidak akan masuk ke dalam tabel. Lalu di bawahnya ada perintah update, maka data pasien dengan ID pasien 2 ini akan terupdate. Coba, jadi error. Hasil kita lihat, maka data nomor 4 ini terinput. Kita lihat jadi di dalam transaksi 3 ini data Mulyono yang kita update tadi tidak terinput, namun perintah update yang di bawahnya ini berjalan. Nomor 2 berubah menjadi nama Danat. Kita lihat di tabel, karena kita masukkan ke dalam commit, maka dia juga otomatis berubah masuk ke dalam tabel. Demikian, itu tadi perintah rollback. Selanjutnya kita akan masukkan perintah save point.
transaksi SharePoint. Langsung saja kita buat transaksinya melalui routine, add new routine, kita buat transaksi 4. Kita drop parameternya. Kita tadi sudah membuat SQL nya, akan langsung kita copy paste saja. Dari sini ada perintah insert into pasien. Ada perintah memasukkan data pasien dengan ID pasien 7, nama Hani, pria, Surabaya, ini sebagai SharePoint 1. Lalu dimasukkan lagi perintah untuk insert lagi, tapi di rollback ke SharePoint 1. Artinya perintah ini digugurkan dan kembali ke perintah nomor 1, perintah awal. Setelah itu baru ada perintah insert into pasien yang selanjutnya. Coba saja, kita langsung coba transaksi ini. Oh, error. Berhasil. Kita coba lihat transaksi 4. Nah, di sini karena perintah untuk memasukkan nomor ID 8 tadi dibatalkan oleh rollback kembali ke SharePoint 1, maka yang terinput hanya ID pasien 7 dan ID pasien 9. Nah, perintah SharePoint. Selanjutnya kita akan masukkan perintah trigger, di mana perintah trigger ini adalah perintah suatu transaksi yang akan merubah perintah trigger adalah event yang akan dapat memicu perubahan pada sebuah basis data. Event yang digunakan yaitu masukkan, insert, atau update, atau penghapusan. Insert, perubahan atau update, penghapusan atau delete. Event-event ini ditambahkan kata kunci pemicu di dalam trigger. Terdapat dua kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, delete dilaksanakan.
Langsung saja kita buat trigger di dalam transaksi obat. Di sini saya sudah membuat dua tabel baru sesuai dengan panduan praktikum. Ini desainnya. Kita juga sudah inputkan data di dalam obat ini, ada 3 data. Lalu langsung saja kita inputkan triggernya. Selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan triggernya. Kita sudah buat trigger dengan nama trigger jual pada tabel transaksi obat. Kita akan definisikan. Lalu kita akan coba membuat sebuah transaksi obat pada tabel transaksi obat. Lalu kita akan lihat apakah jumlah obat yang ada di tabel obat itu berkurang. Nah, jumlah stok obat yang ada di tabel obat telah berkurang 5. Artinya trigger yang kita buat sudah berhasil. Demikian praktikum kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Julpan Afandi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.